Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alexander Pinakta. Di sini saya selaku penutor mata kuliah pengantar akuntansi 1. Untuk soalnya di sini sudah ada soal ujian akhir semester tahun 2021 tahun lalu. Nah, jadi langsung saja ya untuk rekan-rekan semester 1. Ini soal gambaran soal tahun lalu, soal UAS. Jadi ada pilihan ganda sejumlah 5 soal, lalu ada soal uraian, soal B, jumlah penyesuaian, dan soal C, laporan keuangan. Nah, di sini supaya kita enak bahasnya, kita bahas yang uraian terlebih dahulu. Oke, supaya nanti jawab yang pilihan ganda itu juga enak. Ini salah satu tips juga. Jadi kalau menurut saya lebih enak dikerjakan uraian terlebih dahulu. Itu oke, ini ada soal B, langsung saja terkait jurnal penyesuaian dari PT Indah di periode 31 Desember tahun 2019. Ini ada susunan laporan keuangan, ada perlengkapan asuransi, pesen pabrik, dan sebagainya sampai ke beban sewa. Dan ini ada informasi tambahan dari nomor 1, asuransi dibayar tanggal 2 April, diasuransikan pabrik selama 2 tahun. Terus ada upah gaji bagian penjualan dan bagian pengawas pabrik, terus upah pegawai langsung, terus perlengkapan yang terpakai, biaya sewa 5%, dan yang terakhir ada penyusutan mesin pabrik dan penyusutan peralatan. Pertanyaannya, buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Baik, jadi kita langsung saja kerjakan ya. Oke, ini sudah saya siapkan soalnya, perlengkapan dan sebagainya. Ini laporan keuangannya yang tadi, ini soalnya. Langsung saja. Untuk susunan format jurnal penyesuaian itu seperti ini. Kita kerjakan langsung yang nomor 1. Jadi asuransi dibayar tanggal 2 April 2019 untuk mengasuransikan pabrik selama 2 tahun. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Yang diketahui itu asuransi dibayar di muka. Ya, ini senilai 1.200.000. Nah, informasi tambahan ini tuh diberitahukan bahwa asuransi itu dibayar tanggal 2 April 2019 untuk mengasuransikan pabrik selama 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun sampainya itu 2 April 2021. Ya kan? Sedangkan di sini diketahui 31 Desember 2019 laporan keuangan ini. Kita mulai dibayar tanggal 2 April asuransi dibayar di muka itu. Berarti dari April 2 April sampai 31 Desember itu kita sudah menikmati atau menggunakan asuransinya sebanyak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selama 9 bulan ya. Jadi teman-teman bisa hitung manual saja. Karena ini informasinya adalah asuransi dibayar tanggal 2 April sudah digunakan hingga 31 Desember. Berarti untuk keterangannya tanggal 31 Desember 2019 yang pertama adalah beban asuransi. Kita tuliskan juga bagian pabrik karena diketahui untuk mengasuransikan pabrik kepada pada asuransi bagian pabrik pada. Nah, ini kan di debit itu beban asuransi ya. Karena kita harus mengurangi asuransi dibayar di muka, yang diketahui kan asuransi dibayar di muka, maka di kredit kita tulis asuransi dibayar di muka. Pertanyaannya adalah berapa nilainya? Oke, langsung ke atas saja. Kita pencet ini B5, itu asuransi dibayar di mukanya kan tadi 1.200.000, ya kan?
Tapi diketahui yang tadi awal 2 April 2019 sampai 31 Desember itu kan 9 bulan. Jadi kita kurung kalikan 9 per, ini kan selama 2 tahun ya. 2 tahun itu berarti 12 bulan dikali 2. Jadi per 24 bulan. Hasilnya adalah 450, yang dikredit juga sama 450. Seperti itu. Lalu yang nomor 2, masih harus dibayar upah dan gaji bagian penjualan 525, bagian pengawas pabrik 350. Jadi kita masih punya utang gaji ya yang belum dibayar. Nah, untuk aku di debitnya itu ada beban gaji bak penjualan dan beban gaji bak pengawas pabrik. Untuk bagian kreditnya ada utang gaji karena gajinya belum dibayar. Beban gaji bagian penjualan diketahui 525. Untuk bagian pengawas pabrik 350. Kita total aja 875 ya. Lalu untuk yang nomor 3, nah ini beban buruh langsung atau beban tenaga kerja langsung. Perusahaan memiliki 100 buruh langsung. Kenapa bisa dikatakan langsung? Karena ini ada keterangan 100 buruh langsung dengan upah 450 per pegawai untuk 6 hari kerja atau tiap 6 hari kerja. Nah, upah itu dibayarkan tiap hari Sabtu. Jadi kalau 6 hari kerja dan dibayarkan tiap Sabtu, berarti mulanya adalah hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 ya. Dan diinformasikan bahwa tanggal 31 Desember itu jatuh pada hari Kamis. Berarti kita tulis dulu beban tenaga kerja langsung atau boleh beban buruh kerja langsung pada, karena belum dibayar, kita tulis utang gaji. Nah, pertanyaannya adalah nominalnya berapa? Kita tulis dulu aja. Kan ini diinformasikan ada 450.000 ya. Sama dengan 450.000 per pegawai. Nah, kita kalikan jumlah pegawainya adalah 100. Oke, kita kalikan lagi karena di informasi ini jatuhnya hari Kamis dan dibayarnya itu tiap hari Sabtu. Jadi gambarannya adalah 450.000 itu untuk 6 hari kerja. Berarti kalau cuma sampai hari Kamis, itu berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Jadi 4 per 6, ya kan 4 per 6. Gitu. Jadi 450.000 dikalikan 100, dikalikan 4 per 6, karena diberikannya hari Kamis. Padahal seharusnya pembayaran itu tiap hari Sabtu. Seperti itu. Sehingga 30 juta, untuk utang gajinya sama, namanya 30 juta. Selanjutnya soal yang keempat, perlengkapan yang terpakai 900.000 akan dialokasikan ke bagian penjualan dan bagian administrasi dengan perbandingan 2:8. Jadi ini ada informasi terkait perlengkapan yang sudah dipakai itu 900.000. Ya kan, perlengkapan yang sudah dipakai itu 900.000 akan dialokasikan ke bagian penjualan dan bagian administrasi dengan perbandingan 2:8. Jadi 900.000 ini nanti dialihkan atau dibagi ke, yang pertama ada bagian penjualan dan yang kedua ke bagian administrasi dengan perbandingannya 2:8. Kita tulis saja karena itu terpakai, sudah terpakai, jadi kita tulis beban perlengkapan bagian penjualan kan dibagi 2, bagi penjualan. Dan selanjutnya beban perlengkapan bagian administrasi. Di sini karena perlengkapan yang diketahui juga ini perlengkapan yang awalnya 1.700.000 sudah terpakai 900, berarti di bagian kredit kita menulisnya perlengkapan agar perlengkapannya berkurang sebanyak 900.
kita tulis dulu perlengkapannya 900 bagian kredit, karena yang diketahui bagian perlengkapannya. Nah, setelah menulis yang bagian 900 ini atau bagian perlengkapan, kita tulis aja perbandingannya. Ini materi waktu zaman sekolah ya. 2:8 berarti bagiannya penjualan itu 2 dibagi 10. Kenapa nggak dibagi 8? Karena total antara bagian penjualan dan bagian administrasi adalah 10. Jadi 2 ditambah 8 adalah 10. Nah, bagiannya penjualan itu 2/10-nya dan bagian administrasi itu 8/10-nya. Materi zaman sekolah ya, bisa diingat-ingat lagi. Kita kalikan ini. Selanjutnya yang bagian administrasi sama juga. Jadi kalau yang penjualan 2/10, sekarang 8/10. Kita kalikan 900 juga. Sudah. Ini bagian penjualan plus bagian administrasi totalnya harus sama dengan bagian kredit. Jadi 180 tambah 720 kan 900. Sama. Terus nomor 5, biaya sewa untuk menyewa gedung di mana 75% digunakan untuk pabrik dan sisanya untuk kantor. Nah, ini ada biaya sewa ya. Biaya sewa gedung atau beban sewa gedung. Nah, ini sebelumnya kan sudah diketahui beban sewanya itu 40 juta. Cuman di tambahan informasi tambahan atau di soal nomor 5 itu lebih dispesifikkan 40 juta itu 75%-nya untuk pabrik dan sisanya berarti kan 100% kurangi 75% itu 25%. 25%-nya untuk kantor. Kita cuman disuruh menuliskan keterangannya aja. Jadi kita tulis beban sewa gedung pabrik, juga beban sewa gedung kantor. Nah, ini kan karena untuk menghilangkan akun beban sewa ini, soalnya kan sudah dipecah atau dibagi menjadi 2, maka di bagian kredit kita tulis beban sewa. Beban sewanya adalah senilai 40 juta. Karena yang diketahui soal adalah 40 juta, kita tinggal hitung perbandingannya aja. Ini lebih mudah karena sudah ada presentasinya, jadi kita tinggal tulis presentasinya aja, 75%. Bagian pabrik, salah. 75% dikali 40 juta. Dan bagian kantor 25% dikali 40 juta. Itu untuk nomor 5. Dan yang terakhir nomor 6. Penyusutan mesin pabrik ditetapkan 20%. Lalu penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Nah, ini ada keterangan lanjutan untuk penyusutan peralatan. 10% ini nanti dialokasikan ke pabrik dan kantor dengan perbandingan 4:6. Jadi ada perbandingan lagi ya. Oke, kita tulis dulu aja untuk yang penyusunan pabrik. Penyusutan pabrik 20%. Jadi kita tulis beban penyusutan mesin pabrik. Pada jelas kalau penyusutan mesin pabrik kreditnya adalah APM atau akumulasi penyusutan mesin pabrik. Nominalnya berapa? 20% kita tulis dikali dengan, nah kita lihat akun yang sudah diketahui. Mesin pabrik itu berapa? Nah, ini sudah diketahui kan mesin pabrik adalah 18 juta. Jadi 20% dari 18 juta itu 3.600.000. Di bagian akumulasinya juga sama 3.600.000. Oke, selanjutnya kita tulis yang penyusutan peralatan 10%. Karena ini dibagi menjadi peralatan kantor dan peralatan pabrik, kita tulis juga peralatan kantor dan peralatan pabrik. Jadi beban penyusutan peralatan pabrik, beban penyusutan kantor.
terhadap akumulasi peralatan. Mana ada penyusutannya dulu. Penyusutan peralatan. 10%-nya itu berapa? Oke, kita tulis dulu. 10% dari pemandangan 10% dikali peralatannya itu berapa? 6 juta. Jadi 10% dari 6 juta itu 600. Nah, kita tinggal tulis perbandingannya. Oke. Kita tulis perbandingannya. Ini kan 4/6 ya. Jadi sama kayak tadi 4/6 bukan berarti 4/6, tapi untuk yang bagian pabrik itu 4/10 bagian, dan yang bagian kantor 6/10. Jadi 4 ditambah 6 dulu sebagai penyebutnya. Kalau pecahan kan ada pembilang dan penyebut. Nah, 4 tambah 6 itu nanti sebagai penyebutnya. Kita tulis sama dengan 4/10. Kita kalikan akumulasi penyusutan peralatan tadi 600.000. Jadi total penyusutannya itu 600.000, tapi dipecah jadi 2. Yang pertama ada peralatan pabrik sebesar 4 bagian, dan yang kedua ada peralatan kantor sebesar 6 bagian. Kita kalikan, dan yang kedua yang kantor itu 6/10. Kita kalikan 600. Ini totalnya 2 ini 220, 360 itu harus sama dengan 600. Oke, sudah. Ini kita total semua aja, ketemunya adalah 76425, yang kredit juga 76425. Ini hasilnya harus sama. Jadi jawabannya adalah ini. Jawabannya adalah ini. untuk soal yang B. Seperti itu. Lanjut ke soal yang C. Soal yang C adalah pertanyaannya laporan keuangan, bobotnya nilai 50%. Ketahui ini akan di pabrik tekstil per 30 Juni setelah disesuaikan. Jadi ini sudah disesuaikan. Pertanyaannya adalah diminta yang pertama buatlah laporan perhitungan HPP atau harga pokok produksi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi multiple step untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020. Nah, teman-teman juga bisa baca lagi di modul yang kalian punya, yang ada di matriculan juga bisa diakses. Bagaimana sih bentuk laporan perhitungan HPP dan laporan laba rugi yang multiple step. Oke, kita langsung kerjakan aja. Kita ke soal yang C. Nah, ini yang diketahui sudah saya tulis. Ini ada data persediaan awalnya. Yang sudah ada data persediaan awal, bahan baku sebesar 105, barang dalam proses 92.500, dan barang jadi 477.250 juta. Terus ini persediaan bahan baku yang akhir. Jadi ini pasti untuk awal ya. Kalau diketahui ada tulisan awal, nanti dimasukkan yang di bagian awal. Nah, yang enggak dikasih keterangan ini selalu yang jadi akhir. Karena nanti persediaan awal dan persediaan akhir itu berhubungan dalam format pengurangan. Jadi persediaan awal akan dikurangi dengan persediaan akhir. Seperti itu. Oke, kita langsung kerjakan aja. Ini supaya mengerjakannya enak, saya sudah buat formatnya untuk harga pokok produksi seperti apa. Teman-teman atau rekan-rekan semester 1 yang mengampu atau mengikuti kelas pengantar akuntansi 1 bisa dicek lagi di modul untuk formatnya. Laporan harga pokok produksi itu seperti ini. Jadi urutan yang paling atas itu ada pemakaian bahan baku. Nanti perhitungannya ada persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku, biaya angkut,
potongan pembelian hingga sampai ke pembelian bersih. Seperti itu. Terus nanti setelah itu setelah di total nanti ada ketemu bahan baku tersedia di produksi, dan nanti ada persediaan bahan baku akhir sebagai pengurang. Total dari semua hitungan ini ketemu pemakaian bahan baku. Selanjutnya turun ke beban-beban sampai ketemu harga pokok produksi. Biar nggak bingung, kita langsung kerjakan aja. Oke, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku awal itu kan sudah diketahui. Tinggal kita itu aja. Jangan kebalik ya, bahan baku yang awal, yang paling atas ada keterangan awal, kita pakai yang awal. 105 juta. Lalu pembelian bahan baku, kita hitung dulu harganya. Pembelian bahan baku itu di keterangan ini ya, pembelian bahan baku 1175. 1175 biaya angkut pembelian, karena kita mengeluarkan biaya, jadi otomatis jadi pengurang. Kita minus langsung saja. Biaya angkut pembelian itu nih 22.750. Terus potongan pembelian juga kita kurangkan. Potongan pembelian 45.250. Jangan lupa di minus ya, biar enak. Karena sebagai pengurangan kita harusnya mengeluarkan 1175, 1M 175 juta, tapi kita dapat potongan pembelian atau diskon 45.250, makanya kita kurang. Total pembelian bersih kita total saja, sum 1M 107 juta. Nah ini kita total. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, sudah. Antara persediaan bahan baku awal dengan pembelian bersih kita total. Mereka zoom, atau boleh kalian langsung plus saja, tidak apa-apa. Ketemunya 1M 212 juta, 212 juta. Nah, kita kurangkan dengan persediaan bahan baku akhir. Karena pengurang kita jadikan minus. Persediaan bahan baku akhir itu nih 220 juta. Oke, terus kita total lagi. Ketemunya 992 juta. Seperti itu kita sudah pertama ketemu ke pemakaian bahan baku. Selanjutnya kita hitung beban-beban. Yang pertama ada beban tenaga kerja langsung. Beban tenaga kerja langsung. Nominalnya berapa ini? Oh, beban TK. TK itu tenaga kerja. 307.750.000. Terus biaya atau beban overhead pabrik. Nah, beban overhead pabrik ini terdiri dari beban pengawas pabrik, beban pembantu pabrik, dan sebagainya yang bersangkutan langsung dengan pabrik. Pertama, beban pengawas pabrik berapa? Di sini 87.500. Kita tinggal masukkan saja ya beban bahan pembantu pabrik 102.500. Terus beban utilitas pabrik ya, jangan yang kantor karena kita menghitung overhead pabrik 28 juta. Beban asuransi pabrik 17,5. Beban penyusutan bangunan pabrik ini yang pabrik 9 juta. Biaya atau beban penyusutan mesin pabrik 12,5. Kita total sudah kan, sudah ketemu total biaya overhead. Kita total lagi dengan sum sampai ke pemakaian bahan baku. Kita total semua, keluar beban atau total biaya pabrikase itu
1M 566 juta, 566.750.000. Nah, kita tambahkan dengan persediaan barang dalam proses awal. Jadi biasanya kalau untuk yang awal kayak bahan baku, barang dalam proses, barang jadi itu selalu ditambah. Oke, kita jumlahkan. Ketemunya 1M659250 total biaya produksinya. Nah, untuk yang akhir itu sebagai pengurang. Kita kasihkan damin dalam proses ya. Jadi urutannya yang tadi awal paling atas itu bahan baku, terus nanti yang paling bawah barang dalam proses. Itu untuk laporan HPP atau harga pokok produksi. Nah, pertanyaannya barang jadi dimasukkan kemana? Barang jadi ini nanti dimasukkan di laba rugi. Seperti itu. Oke, persediaan barang dalam proses akhir itu 367.500. Oke, kita total saja. Ini ditambah ini. Oke, jadi ketemu HPP atau harga pokok produksi itu 1M 291.750.000. Seperti itu. Ini teman-teman. Kelihatan enggak ya? Oke, aku besarin ya. Kan ya? Oke. Ini urutannya bisa diperhatikan. Jadi kalau HPP itu kita harus ngitung bahan baku dulu sampai pembelian, terus kita dapat pemakaian bahan baku, mohon maaf. Terus kita hitung beban overhead pabrik. Jadi di sini kita hitung yang bagian pabrik, yang bagian produksi secara langsung. Sudah. Terus kita hitung biaya produksinya. Nih, ketemunya harga pokok produksi 1291750. Seperti itu. Oke. Untuk yang soal nomor 2, buatlah laporan laba rugi. Sekarang kita pindah ke laporan laba rugi. Nah, di sini saya juga sudah buatin formatnya biar enak. Untuk format laporan laba rugi sendiri ada yang paling atas jelas penjualan sebagai pendapatan. Lalu kita kurangkan dengan retur penjualan, pertemuan penjualan, sebagainya, ketemu penjualan bersih. Nanti kita cari HPP, harga pokok penjualan. Di sini kita pakai harga pokok penjualan. Yang tadi kan awalnya harga pokok produksi, karena harga pokok penjualan. Jadi kalau mau bedain HPP yang produksi dan HPP yang penjualan itu, kalau yang produksi masuknya di laporan harga pokok produksi, sedangkan untuk yang penjualan itu masuk ke laporan laba rugi. Seperti itu. Sebentar, maaf. Oke, saya lanjutkan untuk yang penjualan. Nah, ini formatnya ya, penjualan, terus harga pokok produksi, harga pokok penjualan itu terjadi dari persediaan barang jadi awal, tambah harga pokok produksi, dikurangi barang jadi siap dijual, nanti ketemu persediaan barang jadi akhir. Terus kita masuk ke beban-bebannya. Nah, ini beban-beban usaha yang secara umum, mulai dari beban promosi dan sebagainya yang tidak bersangkutan langsung dengan produksi, itu kita masukkan ke bagian laba rugi, laporan laba rugi. Seperti itu, biar nggak bingung, kita langsung kerjakan aja. Pertama kita tulis penjualannya terlebih dahulu. Penjualan per 30 Juni 2020 itu ada 4M125 ini kita masukkan. Terus retur penjualan, karena retur itu mengembalikan, berarti kita sebagai pengurang. Mana retur penjualan 92,5. Terus potongan penjualan juga sebagai pengurang. Kita minus.
Ini potongan penjualan 97,5. Kalau sudah, kita total penjualan bersih sama dengan sum total biasa aja. Nah, 935 kita sudah ketemu penjualan bersih. Sekarang kita tinggal hitung HPP, harga pokok penjualan, bukan yang produksi. Harga pokok penjualan, nah ini tadi yang saya bilang, barang jadi itu dimasukkannya ke laporan laba rugi. Barang jadi awal. Nih, 47750. Harga pokok produksinya tadi kita sudah ketemu 1291750. Terus kita total dua ini. Sudah kan? Terus persediaan barang jadi akhir, ingat akhir selalu sebagai pengurang, banyak kita minus. Mati ke depan. Kalau sudah kita total. Nah, kalau sudah kita kurang, ketemunya adalah HP pen, atau harga pokok penjualan. Dan enggak bingungnya. Oke, kalau sudah, kan tadi sudah ada pendapatan dari penjualan bersih, dan sudah ada harga pokok penjualan, kita total dengan kurangkan 3M 935 juta, kita kurangkan dengan 1M 331 juta, ketemunya 2M 604 juta. Ini adalah laba kotor perusahaan. Oke, setelah kita dapat laba kotor, kita harus menghitung beban-bebannya supaya bisa dapat beban bersih. Oh, mohon maaf, beban bersih, laba bersih. Oke, kita hitung beban usahanya terlebih dahulu. Yang pertama ada beban promosi. Beban promosinya itu ada nih, biaya promosi atau beban promosi. 14 juta. Terus ada beban pengiriman penjualan. Kita cari beban pengiriman penjualan. Mana beban pengiriman penjualan? Terusnya ada biaya angkut. Oh, kan. Beban pengiriman penjualan. Ini biaya pengiriman 12.500. Terus gaji bagian penjualan itu cari beban gaji 225 juta. Terus sudah kan, ini sudah ketemu yang bagian usaha, seperti promosi, penjualan, dan sebagainya. Jadi untuk yang beban usaha itu yang terkait dengan penjualan. Terus selanjutnya kita hitung yang selain itu, yakni beban administrasi umum. Di antaranya ada beban utilitas kantor, gaji pegawai kantor, dan sebagainya. Kita masukkan saja. Pertama ada beban utilitas kantor. Mari kita cari beban utilitas kantor di kolom B19, 17,5. Terus gaji pegawai kantor. Nih, 152.500. Oke, terus biaya penyusutan bangunan. Maaf ini tipu ya. Bangunan. Bangunan kantor ini 7,5. Tadi kok nanti kita cari penyusutan peralatan kantor. Oh ini kita cek dulu ya, penyusutan peralatan kantor benar. Oke, kita lihat penyusutan peralatan kantor 3,5 ya. Jadi tadi yang bolong adalah penyusutan peralatan kantor. Nih 3,5 juta. Ya, penyusutan peralatan kantor.
Kita masukkan saja kemudian pendapatan kantor. Setengah juta. Lalu macam-macam biaya umum. Kita cari lagi. Ada 16.500.000. Nah, sudah kan? Total semua. Kita totalkan saja total beban usahanya. Dari mulai beban usaha, jadi itu total dari beban promosi plus total dari beban administrasi umum. Kita zoom saja. Kita ketemu 450 juta sebagai pengurang dari laba kotor. Jadi laba kotor dikurangi total beban usaha adalah laba usaha. Kita kurangkan. Ketemunya 2M154 juta. Nah, ingat. Oh, ini tipu juga. Ingat. Sebelum kita menghitung laba bersih, dari setelah laba usaha itu selalu ada beban atau pendapatan non-operasional. Jadi non-operasional itu yang nggak bersangkut pautan dengan produksi atau nggak bersangkut pautan dengan penjualan. Nah, ini nanti bisa kondisional, bisa jadi plus, itu untuk pendapatan seperti pendapatan sewa gedung dan sebagainya, itu kan tidak non-operasional, tidak ada sangkut pautnya dengan pabrik, yang tidak ada sangkutnya dengan penjualan. Atau bisa jadi pengurang seperti beban bunga. Karena di sini beban bunga, jadi sebagai pengurang kita tulis men saja. Beban bunga. Ini paling bawah, 12,5. Oke, kita total saja. Sama dengan ini, laba usaha. Ketemunya 2M141.500.000. Itu adalah laba bersih sebelum pajak. Yang ditanyakan laba bersih sebelum pajak kan? Ya, berarti laba rugi hanya sampai di laba bersih sebelum pajak saja. Seperti itu. Jadi untuk yang laporan laba rugi isinya adalah terkait penjualan, dapatkan kan terus dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Lalu kita kurangkan lagi dengan beban-beban usaha yang di luar produksi. Jadi yang semua yang di luar produksi kita masukkan ke beban usaha. Nanti ketemu laba usaha, tinggal kita tambahkan atau kita kurangkan dengan pendapatan atau beban non-operasional. Ketemu laba bersih sebelum pajak. Seperti itu rekan-rekan semua, kelihatan kan ya? Oke. Jadi untuk yang soal C sudah terjawab semua ya. Ini tadi yang laporan HPP, rekan-rekan bisa cek di modul kalian apakah formatnya kalian sudah paham untuk urutannya dipahami. Terus untuk yang laba rugi seperti ini. Jadi mungkin kalau saya kasih tips untuk mengerjakan soal ITS maupun UAS, karena ini juga masih online, kalau saya lebih prefer atau lebih suka mengerjakannya dengan Excel. Tapi kita tahu kan UAS pasti tulis tangan. Nah, kenapa Excel? Karena nanti bisa membantu rekan-rekan lebih cepat dalam mengerjakan. Jadi gimana caranya? Mungkin ada yang bikin lah kalau nulis di Excel dulu, terus kita kita salin lagi, jadinya lama. Iya lama kalau misal kita ngerjain Excel-nya dari awal. Tapi kalau jauh sebelum hari H ujian pengantar akuntansi 1, kalian sudah siapin format-format seperti ini yang sekiranya nanti bisa keluar di soal, untuk soal uraian seperti laporan HPP, laporan itu. Nanti begitu ada soalnya itu kalian tinggal masukin aja, kayak saya tadi. Jadi persediaan bahan baku awal, pembebanan tinggal masukin semuanya aja. Nanti untuk beban-beban kan nggak mesti soalnya ada ini, jadi kita siapkan aja yang sekiranya beban itu bisa masuk pabrik. Untuk beban overhead pabrik kan jelas yang bersangkutan pabrik. Nanti tinggal masukin saja, otomatis
Kalau kalian sudah paham urutannya, akan mudah menggunakan Excel. Nanti tinggal nyalin aja. Itu lebih cepat. Sama dengan yang laporan laba rugi. Untuk yang soal B, saya review sedikit lagi. Sama juga, kita siapin aja formatnya. Kalau ini masih lebih mudah ya, untuk yang penyesuaian. Tinggal bermain logika aja. Seperti itu. Jadi supaya mudah mengerjakan, supaya lancar, supaya mendapat hasil maksimal, banyakin latihan soal aja. Seperti itu. Jadi soal B dan soal C sudah terjawab. Masih ada satu lagi. Soal A. Oke. Kalau nomor 1. Nah ini satu tips lagi juga. Kenapa saya lebih suka mengerjakan yang uraian dulu dibanding pilihan ganda. Yang pertama, poinnya lebih banyak di uraian. Terus yang kedua, uraian itu sudah ada sistematikanya yang seperti tadi urutan-urutannya. Nah, kadang itu dipertanyakan di soal pilihan ganda. Makanya lebih enak mengerjakan di uraian dulu. Nanti sekiranya sudah dapat formatnya seperti pertanyaan yang nomor 1 ini, salah satu dari beban-beban di bawah yang tidak termasuk dalam perhitungan HPP. Jadi kan sudah ada penghitungan laporan harga pokok produksi ya. Kalau kita ngerjain uraian dulu, bakalnya pasti kita bisa jawab. Seperti itu. Oke, langsung saja. Yang nomor 1 tidak termasuk dalam HPP, harga pokok produksi. Ingat, tadi harga pokok produksi adalah yang bersangkutan dengan produksi. Oke, saya buka lagi ya, ini HPP. Yang tidak termasuk dengan beban produksi, mohon maaf, beban dalam HPP, ini kan semuanya beban overhead pabrik itu terkait produksi ya, yang bersangkutan dengan pabrik, ada pengawas pabrik, beban batu pabrik, dan sebagainya. Pembelian bahan baku juga. Jadi kalau dari sini kan kita bisa lihat beban penyusutan mesin jelas, mesin pabrik. Beban asuransi pabrik jelas, asuransi pabrik. Pemakaian bahan baku apalagi untuk produksi. Jadi yang jawabannya tidak termasuk dalam HPP adalah A, beban penyusutan peralatan toko. Terus yang nomor 2, saldo akhir yang ditutup ke akun ikhtisar laba rugi kecuali. Nah, ikhtisar laba rugi jelas urusannya dengan laporan laba rugi. Kita buka lagi laporan laba ruginya. Laporan laba rugi kalau dipilih ini retur penjualan kita masukkan. Terus beban gaji bagian administrasi umum kita masuk. Beban gaji mandor pabrik. Nah, ini kan masih urusannya dengan pabrik. Jadi kita tidak masukkan. Jawabannya adalah C. Karena pabrik masuknya ke dalam produksi. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3, salah satu dari saldo akhir akun berikut ini pada akhir periode ditutup ke ikhtisar harga pokok produksi. Yang tadi laba rugi, sekarang kita ke produksi. Ini kita lihat jawabannya, beban perlengkapan jelas masuk ke ikhtisar laba rugi, laporan laba rugi. Iklan reklame juga masuk, asuransi pabrik, kembali lagi urusan dengan pabrik, dengan produksi, jadi jawabannya adalah C. Yang potongan penjualan tidak masuk karena penjualan masuknya di laba rugi. Seperti itu. Selanjutnya, tidak termasuk dalam beban pabrikase atau overhead adalah, kita lihat. Nih, kecilin saja ya. Ini kita kecilin ini, Pak. Oke. Tidak termasuk dalam beban overhead. Ini ya, beban overhead itu ada beban pemakaian bahan pembantu. Ini masuk kan. Terus yang B, pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku tidak masuk. Terus beban gaji mandor pabrik, karena ini urusannya dengan pabrik, masuk. Overhead pabrik. Beban penyusutan mesin. Ini. Beban penyusutan mesin masuk. Jadi jawabannya adalah pembelian bahan baku. Karena pembelian bahan baku itu ada di bagian atas. Untuk beban pembelian. Ini beban overhead yang ditanyakan. Jadi jawabannya adalah
B. Pembelian bahan baku. Nah, lalu yang nomor 5, berikut informasi terkait beberapa saldo akun dari sebuah perusahaan manufaktur. Pertanyaannya adalah berdasar informasi di atas, berapa HP pen, harga pokok penjualan selama periode. Oke, saya geser ya. Tadi HP pen itu ada di laporan laba rugi. Ingat, ini harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi dikurangi dengan persediaan barang jadi. Jadi cuma 3 akun itu. Nah, kita tinggal masukin aja. Jadi persediaan barang awal itu ada barang jadi ya. Ini kan ada barang dalam proses. Yang kita pakai kalau laba rugi itu adalah barang jadi. Yang awal 285 juta, terus ditambah dengan HPP, harga pokok produksinya 2.109.000, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir itu 257. Nah, ini supaya kalian mempercepat juga nggak usah harus kalkulator. Kan tadi yang sudah saya sampaikan dari awal, persediaan barang jadi awal dengan persediaan barang jadi akhir itu hubungannya adalah sebagai pengurang atau format pengurangan. Jadi persediaan barang jadi awal akan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Ini ya, lihat ya, persediaan barang jadi awal ini nantinya akan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir. Lalu akan ditambah dengan harga pokok produksi. Itu sama, logika saja. Jadi kita hitung aja, persediaan barang jadi awal 285, persediaan barang jadi akhir 247. 285 dikurangi 257 itu 28. Ya kan, ini 5, 28. 28 kita tambahkan dengan HPP 2.109. 109 ditambah 28 itu 37. Jadi totalnya 2.137. Jawabannya adalah C. Seperti itu. Jadi enak kan kalau tipsnya mengerjakan yang uraian dulu. Saya seringnya sudah ada jawabannya di soal uraian. Nanti tinggal meneliti aja dan lebih cepat, poinnya juga lebih tinggi yang uraian. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.